Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Dwianti, mahasiswi di Universitas Halu Oleo, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan dengan NIM C1G1 19015. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah. Yang pertama, jadi langsung saja, Indonesia memiliki sistem pemerintahan terbagi menjadi dua, yaitu sistem pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintah pusat adalah penguasa yang bertugas di pusat melingkupi seluruh pemerintah daerah. Sementara pemerintah pusat merupakan penyelenggara pemerintah bangsa Indonesia terdiri dari presiden dan wakil presiden yang dibantu oleh para menteri. Sedangkan pemerintah daerah yakni penguasa yang memerintah di daerah melalui otonomi daerah. Pengertian hukum pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintah daerah otonomi oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi. Pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat. Pemerintahan daerah yaitu penyelenggara pemerintah daerah otonomi oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut atau berdasarkan asas desentralisasi. Nah, pemerintah pusat yaitu seluruh penyelenggara pemerintahan yang tidak diselenggarakan daerah otonomi. Dua aspek otonomi, yaitu otonomi penuh, yaitu semua urusan dan fungsi pemerintahan yang menyangkut, baik menyangkut isi substansi maupun tata cara penyelenggaraan. Yang kedua, otonomi tidak penuh. Daerah, yang dimaksud dengan otonomi tidak penuh yaitu daerah hanya menguasai tata cara penyelenggaraan tetapi tidak menguasai isi pemerintahan. Nah, kita masuk pada pembahasan macam-macam sistem otonomi. Otonomi material, bahwa pelimpahan kewenangan kepada daerah itu didasarkan kepada isi dari urusan tersebut, ditetapkan secara kualitatif satu persatu dari kewenangan pemerintahan tersebut. Nah, sistem ini dimulai dianut di Indonesia oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1998. Otonomi formil, tolak ukurnya tergantung pada daya guna dari urusan yang dilimpahkan, sehingga pelimpahan wewenang tersebut tidak ditetapkan secara rinci dalam undang-undang. Walaupun diserahkan secara formal, otonomi real, otonomi tergantung kebutuhan nyata di daerah, pelimpahan kewenangan sesuai dengan faktor dan keadaan nyata dari daerah dianut oleh Undang-Undang Otonomi Nomor 1 Tahun 1977. Baik, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yaitu hubungan struktural. Hubungan struktural merupakan hubungan yang didasarkan pada tingkat dan jenjang di pemerintahan. Nah, pemerintah daerah dalam bertugas menyelenggarakan urusan daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berdasarkan atas asas otonom dan tugas pembantuan. Presiden merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat pusat. Presiden dibantu para menteri untuk menjalankan pemerintahan. Kepala daerah merupakan penyelenggara urusan daerah masing-masing. Nah, hubungan fungsional. Hubungan fungsional merupakan hubungan yang didasarkan dengan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah. Nah, hubungan tersebut saling mempengaruhi dan bergantung antara satu dengan yang lain.
Baik, selanjutnya kekuasaan negara. Pembagian kekuasaan negara bertujuan supaya kekuasaan tidak tertumpuk pada satu tangan atau satu badan. Nah, pembagian kekuasaan menurut para ahli yaitu John Locke, kekuasaan terdiri dari legislatif, eksekutif, yudikatif, dan federal. Montesquieu, kekuasaan terdiri dari legislatif, eksekutif, yudikatif. Nah, menurut pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yaitu urusan pemerintah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu urusan absolut. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan yang sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah pusat. Untuk urusan pemerintah absolut seperti dalam pasal 9 terbagi meliputi politik luar negeri, pemerintahan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal, nasional, dan agama. Nah, yang kedua, urusan pemerintahan kongruen. Dalam buku Government Public Relations, Perkembangan dan Praktik di Indonesia tahun 2018, karya Suprawoto, urusan pemerintah kongruen adalah urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten. Nah, urusan pemerintah kongruen yang menjadi wewenang daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib sendiri terdiri atas urusan pemerintah yang berhubungan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berhubungan dengan pelayanan dasar. Nah, urusan pemerintahan yang berhubungan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan, ruang, perumahan rakyat, dan kawasan pemukiman. Nah, yang ketiga itu ada urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum meliputi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta mempertahankan dan pemeliharaan keutuhan NKRI, pembinaan persatuan dan kesatuan, pembinaan kerukunan antara suku dan intrasuku umat beragama, ras, dan golongan lain, guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional. Penanganan konflik sosial sesuai dengan penentuan perundang-undangan, koordinasi pelaksanaan tugas antara instansi pemerintah yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten, kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan, potensi, serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. Pemerintahan pusat dan penyelenggaraan pemerintahan menggunakan 3 asas. Yang pertama, asas desentralisasi, yaitu adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara Republik Indonesia. Yang kedua, asas tugas pembantuan, yaitu tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah untuk pemerintah atau pemerintah daerah tingkat atasannya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. Yang ketiga, asas dekonsentrasi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 adalah pelimpahan wewenang pemerintah
oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Pelimpahan sebagai urusan pemerintah dapat dilakukan kepada gubernur. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.